Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang salat sunnah, okay. Masuk yang kedua yaitu salat tahiyatul masjid, okay. Kemarin yang pertama salat setelah wudhu, yang berikutnya salat tahiyat masjid, okay. Ada banyak, okay, hadis yang menjelaskan masalah ini. Yang pertama yang bersumber dari Abu Qatadah, kala telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, okay. Idza dakhala ahadukumul masjid, nah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, nah, janganlah duduk, hatta yusalliya rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Di sebelum duduk ketika masuk masjid, nah disunahkan 2 rakaat. Yang kadang ditanyakan, saya beberapa kali ditanya, kalau masuk masjid hanya sekedar mengambil sesuatu kemudian keluar, apakah juga harus salat tahiyat masjid? Nah, itu sering ditanyakan juga, gitu. Nah, kalau kita cermati hadisnya tidak perlu, gitu, karena di sini kan syaratnya duduk. Jadi ketika mau masuk masjid, mau duduk, mau ada kegiatan apapun, nah, mau salat, menunggu iqamah, nah maka sebelum duduk salat. Tapi kalau ke masjid mungkin mengambil sesuatu keperluan, nah, apalagi tugasnya di masjid, nah maka kalau dia tidak duduk, nah, masuk masjid hanya sekedar masuk, ambil sesuatu keluar, nah maka secara hukum kalau kembali kepada hadis ini tidak perlu salat, karena di sini kan ada sebelum duduk kan, padahal dia tidak niat duduk kan. Nah itu istidlalnya begitu, cara berdalilnya, kesimpulan hukumnya. Di syarat yang disunahkan salat ketika memang dia punya suatu keperluan di masjid, akan lama ketika di masjid, pokoknya pengen iktikaf, nah, maka sebelum duduk salat dulu. Mungkin juga ada pengajian yang di dalam masjid, nah maka salat dulu. Nah, dan mau salat tapi iqamahnya sudah lama, nah, maka salat tahiyat masjid dulu. Hadis sangat banyak, cuma di sini yang redaksi yang persis sama ini, wahadza lafzul Bukhari, ya. Lafal ini adalah lafal Bukhari. Kalau periwayatnya banyak, di sini saya tulis semua, okay. Ada Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, Tirmidzi nomor sekian, Ibnu Majah nomor sekian, Imam Ahmad nomor sekian, dan lafal, nah, lafadznya milik Bukhari, maksudnya lafal yang dikutip di sini riwayatnya Imam Bukhari, karena kadang lafalnya berbeda-beda, tapi lafal yang persis ini, nah, itu riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Kemudian yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, dakhala rajulun yaumal jumu'ah, ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat, wan Nabi, di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yahtubu, sedang berkhutbah. Masuk masjid langsung duduk ceritanya. Faqala, kemudian Nabi bertanya, asallaita, sudahkah kamu salat? Qala la, belum. Qala kum, berdiri. Fasalli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Nah, meskipun ada khotib yang sedang berkhutbah, nah, itu masih disunnahkan, ditentukan untuk salat tahiyat masjid. Nah, dasarnya ini sangat jelas nih. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan berikutnya, khususnya pas salat Jumat, nah ini, ketika pas datang adzan, nah itu sering pertanyaan, okay. Apakah langsung salat dulu
atau mendengarkan adzan. Nah, itu sering menjadi perdebatan juga. Nah, kalau membaca tanya jawab, membaca buku-buku fikih memang ada dua faham. Yang pertama langsung salat, karena mendengarkan adzan itu hukumnya tidak wajib, tapi mendengarkan khutbah itu wajib. Nah, itu yang pertama pendapatnya itu. Yang kedua menunggu selesai adzan. Karena apa? Kalau mendengarkan adzan ada kewajiban, ada perintah untuk menirukan kan? Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Sedangkan kalau khutbah hanya cukup mendengarkan. Kalau khutbah sambil salat, sambil baca, mendengarkan masih bisa. Apalagi kalau masih di awal-awal pembuka, biasanya menggunakan bahasa Arab, kita mungkin juga belum paham. Nah, maka tadi yang kedua, karena mendengarkan adzan itu ada perintah, ada kewajiban untuk menjawab, meskipun juga sunnah, sama-sama sunnah. Nah, di sini hadisnya saya sebutkan, kapan bersolawat judulnya. Di antara bersolawat itu adalah setelah mendengarkan adzan. Nah, di sini. Karena ketika muadzin mengumandangkan adzan, nah kita yang mendengar disunnahkan untuk mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin As. Annahu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum muadzin," jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqulu, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Nah, itu kan. Jadi kalau mendengar adzan kan ada perintah mengucapkan. Kalau sholat kan tidak bisa mengucapkan. Summa shollu alayya, kemudian setelah selesai sholawatlah kepadaku, ucapkan sholawat padaku. Fa innahu, karena man shalla alayya sholatan, barang siapa yang mengucapkan sholawat padaku sekali, shalla alaihi biha asran, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan mengucapkan kepadanya 10 kali sholawat. Summa sallallahu li wasilah, nah kemudian setelah itu baru berdoa, mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Wasilah itu adalah suatu tempat di surga, yang itu hanya untuk seorang hamba di antara hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap hamba Allah itu adalah saya. Faman sa'alani wasilah, barang siapa yang memintakan wasilah kepadaku, khalat lahus syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat padaku. Jadi yang dimaksud memintakan, mendoakan Rasulullah mendapat wasilah, nah dalam doa muadzin itu, nah karena di sana kan ada doa, doanya tidak saya sebutkan di hadis yang lain. Allahumma robba hadhi da'wati tamah wa sholatil qaimah, dan seterusnya itu kan ada di sana. Apa lanjutnya? Wasilata wal fadilah, kan, nah, permintaan wasilah. Ya Allah, berikanlah wasilah kepada Nabi dan tempat yang mulia. Nah, ini yang dimaksud memintakan wasilah kepada Rasulullah. Yang dimaksud adalah doa setelah adzan. Tapi doa setelah adzan tadi anjurannya sebelum membaca Allahumma robba hadhi da'wati tamah, perintah Rasulullah diawali dengan salawat, di Allahumma sholli ala Muhammad. Nah baru setelah itu Allahumma robba hadhi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Nah itu kan, ya Allah berilah kepada Muhammad wasilah wal fadilah. Nah di situ ini yang dimaksud memintakan wasilah tadi. Nah barang siapa yang bersalawat kemudian mendoakan kepada Nabi tadi, maka nanti di hari kiamat khalat lahus syafa'ah, ia berhak untuk mendapatkan syafaat. Kalau kita salat kan tidak bisa mendengarkan, tidak bisa berdoa kan. Nah maka itu ada dua faham. Jadi sekali lagi faham yang pertama,
mendengarkan khutbah kan wajib, mendengarkan adzan kan sunnah, maka sholat. Nah, itu. Yang kedua, mendengarkan khutbah itu kan hanya mendengar, tidak ada kewajiban untuk menjawab. Sedangkan mendengarkan adzan itu ada perintah untuk menjawab, bersalawat dan mendoakan Nabi, dan di sana juga ada fadilahnya yang utama. Nah, begitu. Monggo pilih yang mana kira-kira. Kalau saya cenderung kepada yang dengarkan dulu, okay? Karena meskipun khotib berkhutbah, tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini tadi qala kum fasolli rakaatain. Nah, itu okay? Jadi pengkompromiannya begitu, okay? Di antara dua pendapat yang berbeda tadi. Kalau amannya ya datang lebih awal, kalau amannya datang lebih awal. Tapi kadang-kadang kan mungkin ada keperluan yang sangat mungkin atau jalannya macet. Nah, kita sampai masjid sudah adzan, ya gimana lagi, tidak ada kesempatan. Nah, maka monggo, tadi ada dua paham tadi yang jelas, mau yakin yang mana. Nah, itu monggo kembali kepada masing-masing. Tapi alasannya sudah saya sebutkan. Karena kadang ada yang berpendapatnya sangat keras, hanya satu pendapat, tidak mau menyampaikan pendapat yang lain. Nah, kalau saya di sini saya sampaikan, ya ada yang boleh, ada yang tidak, alasannya apa, sudah saya sebutkan. Ya, maka pilih yang mana yang lebih kuat, yang lebih menurut panjenengan lebih yakin. Tapi alasannya sudah saya sebutkan. Yang kedua, berikut. Salat sunnah berikutnya, salat antara adzan dan iqamah. Ini memang masih menjadi perdebatan yang memang tidak pernah selesai. Ada yang berpendapat salat antara adzan dan iqamah itu termasuk salat rawatib, tapi ada yang mengatakan itu berdiri sendiri. Karena ada satu salat yang di dalam riwayat tidak disebutkan sama sekali adanya salat rawatib yang sebelumnya, yaitu salat isya. Selain sholat isya semuanya ada riwayat rawatib. Tapi yang sholat isya itu sama sekali tidak ada riwayat rawatib sebelumnya. Nah, maka mengamalkannya ini dari Abdullah bin Mughaffal. Kala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun. Di setiap antara dua adzan ada salat. Maksudnya antara adzan dan iqamah. Baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua adzan ada salat. Summa qala fi tsalisah, kemudian Nabi bersabda yang ketiganya, liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, jadi ketika isya mungkin seperti ini, nah, kita ada kajian, kita juga tidak keluar masjid, yang tidak ada tahiyat masjid lagi berarti. Nah, itu yang sering menjadi perdebatan, ada salat tidak. Kalau secara khusus qobliyah isya memang tidak ada secara nas. Tapi kalau mau mengamalkan hadis ini, salat di antara dua adzan boleh. Karena di beberapa masjid itu tidak ada qobliyah isya. Begitu adzan selesai langsung iqamah. Ada beberapa masjid. Yang saya sering ditanya, Ustaz gimana kok kalau di beberapa masjid setelah isya itu langsung iqamah? Alasannya orang biar tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada contohnya, salat qobliyah isya. Padahal ada hadisnya, di antara dua adzan itu, adzan apapun, antara adzan dan iqamah itu ada sunnahnya salat. Masuk masjid, orang yang baru datang kan juga ada tahiyat masjid kan. Orang yang baru wudhu mungkin batal, setelah wudhu masuk masjid lagi, salat ba'diyah wudhu kan juga ada. Nah, lalu kenapa setelah adzan kalau isya terutama kok langsung iqamah? Nah, berarti kan menghalangi orang melakukan tahiyat masjid, menghalangi orang mau salat ba'diyah wudhu kan. Nah, maka itu juga kurang tepat. Nah, maka banyak, ada beberapa masjid lah yang saya beberapa kali juga ditanya, nah itu alasannya apa setelah adzan kok langsung iqamah? Nah, alasannya katanya biar tidak orang-orang mengerjakan sholat yang tidak ada tuntunannya. Lah, padahal kan banyak tuntunan kan, mau masuk masjid ada tahiyat masjid, setelah wudhu ada salat ba'diyah wudhu. Tadi, nah ini ada hadis tersendiri, setiap
antara adzan dan iqamah, nah di sana ada sholat. Nah yang ini yang memang menjadi perdebatan ketika Isya, karena kalau sebelum asar, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum maghrib ada hadis yang menjelaskan adanya qobliyahnya. Cuma ada yang muakkad, ada yang tidak, ada yang selalu dijaga, ada yang kadang dikerjakan, kadang tidak. Nah yang Isya, nah, itu memang tidak ada sama sekali qobliyah Isya. Nah maka kalau qobliyah Isya niatnya bukan qobliyah Isya, tetapi salat di antara dua adzan. Kalau baru wudu ya berarti ba'diyah wudu, atau baru masuk masjid tahiyat masjid. Nah begitu. Tapi yang jelas sebelum Isya itu bukan waktu yang terlarang untuk mengerjakan salat. Nah itu prinsipnya. Maka jangan dihalangi orang kalau untuk mengerjakan salat sunnah. Mau masuk masjid kan ada sunnahnya tahiyat masjid. Setelah wudu kan ada salat setelah wudu dan seterusnya. Kalau langsung adzan juga kurang tepat juga menurut saya. Tapi ya itulah, kadang ada yang pahamnya begitu. Maka ya itulah, kita saling memahami saja, monggo saja. Tapi yang jelas tidak ada larangan sholat sebelum sholat Isya. Berikut rawatib. Nah kalau ini yang banyak. Nah rawatib kalau membaca buku-buku fikih, nah di sana dibagi dua, muakkad, ghairu muakkad. Nah biasanya begitu. Tapi di sini tidak saya bedakan, saya sebutkan dalilnya aja. Kalau di kitab-kitab fikih biasanya dibagi begitu, muakkadah, ghairu muakkadah. Muakkad itu yang senantiasa dijaga ketika tidak ada uzur, yang ghairu muakkad kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang pertama, qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini sering disebut sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Jadi menurut faham yang kuat, menurut jumhur, di sholat sunnah fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Karena ada yang memahami sholat sunnah fajar itu sholat berdiri sendiri, yaitu begitu terbitnya fajar. Tapi menurut faham yang rajih, yang lebih kuat, fahamnya jumhur ulama, mayoritas ulama, qobliyah sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Salat fajar adalah salat yang dilaksanakan setelah terbit fajar, yaitu setelah adzan subuh, sebelum salat subuh, yang dikenal juga dengan qobliyah subuh berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asadda muahadatan minhu ala raq'ataini qabla subhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat-salat sunnah tidak serajin dalam mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini terjemah bebas, kalau sebetulnya ada kata-kata yang sangat menegaskan asaddu muahadatan. Jadi salat yang paling dijaga di asaddu. Sadid dari arti asalnya keras. Maksudnya Nabi sangat kuat menjaganya 2 rakaat sebelum subuh. Jadi tidak ada salat rawatib yang paling dijaga oleh Nabi daripada 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau itu arti yang ada penekanan. Kalau ini terjemahnya tidak ada penekanan. Nah, saya baca terjemahnya, ini saya tadi hanya, ini juga terjemah copy paste. Saya belum sempat ngedit kalau ini. Jadi sholat yang paling dikerjakan, paling dijaga oleh Nabi di antara sholat rawatib adalah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dalam Jumu'ah, Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Imam Ahmad. Lafadz ini milik Muslim, wa hadzal lafdzu Muslim. Nah, kalau yang di atas tadi lafalnya Bukhari, kalau sini lafalnya Muslim. Ya karena kadang mencarinya kebetulan pasnya yang ketemu Muslim, yang di copy paste yang Muslim. Karena sekali lagi kadang oleh hadis ada sedikit perbedaan redaksi tetapi maksudnya sama. Kalau Quran kan tidak ada perbedaan redaksi. Nah, kalau hadis itu banyak.
tapi maksudnya sama. Maka kalau dalam buku-buku yang kaitannya kajian secara cermat, nah biasanya ketika perawinya banyak, di akhirnya mesti disebutkan wahada lafdu ini adalah redaksinya imam yang mana ketika perawinya banyak. Seperti ini tadi, ini kan banyak yang meriwayatkan, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Ahmad. Nah, kemudian dijelaskan ini adalah lafalnya Muslim, nah, begitu. Bacaan dalam sholat subuh, qobliyah subuh. Jadi kalau dalam qobliyah subuh itu ada beberapa riwayat yang juga menyebutkan bacaan surat pendeknya. Kalau yang biasanya kan sholat malam itu banyak, apa saja yang biasa dibaca oleh Nabi ketika sholat malam. Nah, kemudian ini yang dijelaskan adalah sebelum subuh dan setelah maghrib. Itu biasanya membaca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu setelah maghrib dan sebelum subuh. Aku telah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan. Beliau dalam sholat 2 rakaat fajar membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini bersumber dari Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Nah ini, jadi yang biasa dibaca itu, kalau dibaca yang lain juga tidak apa-apa. Tapi yang biasa dibaca Nabi, nah itu kalau qobliyah subuh Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kebiasaan. Tapi pada dasarnya membaca suratnya, mau membaca surat apa saja boleh. Bahkan kalau waktunya mungkin mepet, sebentar lagi iqomah, tidak membaca surat juga tidak masalah. Tapi kalau waktunya cukup, baca 2 surat tadi. Hadis berikut sama, kalau yang tadi miliknya Tirmidzi lafalnya, perawinya ada beberapa juga. Kemudian di sini ada Muslim, redaksi milik Muslim. Nah, cuma beda redaksi. Sumbernya Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a membaca fi raqatil fajri dalam 2 rakaat sunnah fajar. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Maksudnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, nah rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain bersumber dari Ibnu Abbas, ada yang lain yang dibaca Nabi, tapi kalau ini kita mungkin tidak banyak yang hafal, karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u membaca fi raqatil fajri dalam 2 rakaat sholat sunnah fajar. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Al-Baqarah 136. Wa Ali Imran, dan berikutnya dalam surat Ali Imran, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ali Imran ayat 64. Nah, ini nggih. Tapi ini mungkin kita banyak yang belum hafal. Kalau yang Ali Imran ini kan ayat tentang mubahalah. Mubahalah itu perang doa, yaitu ketika waktu itu ketika orang-orang Yahudi Nasrani semakin kuat menentangnya kepada Rasulullah. Rasulullah bukan seorang nabi, nah akhirnya ditantang, ta'alau, ayo kalau begitu datang, datang, kita bermubahalah, kita berdoa kepada Allah. Siapa di antara kita yang berdusta, kemudian yang berdusta akan mendapatkan laknat dari Allah. Kita panggil anak-anakmu, anak-anakku, istri-istrimu, istri-istriku, kita semua panggil, kita jadikan saksi. Kemudian kita bermubahalah, berdoa, bersumpah di hadapan Allah, biar diputuskan oleh Allah siapa sebenarnya yang benar, siapa yang dusta. Tapi ternyata waktu itu orang Yahudi, orang Nasrani akhirnya mundur, Pak, tidak berani. Jadi kalau membaca ayat ini dalam ceritanya asbabun nuzul, sebabnya turun ayat ini. Jadi Rasulullah menantang, waktu akhirnya ditantang, karena semakin lama semakin selalu menentang dakwah Nabi. Ketika ditunjukkan bukti kebenarannya tetap ngeyel. Nah, akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu untuk menantang
orang Yahudi, Nasrani. Nah, kalau begitu ayo kita bersumpah di hadapan Allah saling melaknat. Nah, mubahalah, istilahnya mubahalah. Tapi bahaya mubahalah, jangan sembarangan mubahalah karena itu hukumnya langsung dari Allah. Kemudian juga yang dibaca oleh Nabi sama, cuma beda suratnya. Kalau yang ayat pertama sama, Qulu amana billah, Al-Baqarah 1:6 berapa tadi? 136. Nah, kemudian Ali Imrannya beda. Ini Ali Imrannya yang 53. Keutamaan. Nah, makanya Nabi paling kuat menjaganya qobliyah subuh karena keutamaannya luar biasa. Riwayat Aisyah, dari Aisyah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala rokaatal fajri, 2 rakaat sunnah fajar, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Di keutamaan salat sunnah sebelum subuh, dalam hadis disebutkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tadi Rasulullah asyaddu mu'ahadatan, menjaganya sangat keras tadi, tidak ditinggalkan selama tidak ada udzur. Bahkan ini ada seorang sahabat ketika waktu itu datangnya ke masjid terlambat, sampai masjid Nabi sudah sholat subuh. Kemudian orang ini melakukan sholat sunnah, sholat 2 rakaat setelah subuh. Padahal sholat sunnah setelah subuh kan tidak ada, dilarang. Kemudian orang ini ditanya oleh Nabi, wahai fulan, sholat apa 2 rakaat setelah subuh? Wahai Rasulullah, aku tadi datang sudah terlambat, tidak sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka itulah 2 rakaat setelah subuh. Nah ini ciri hadisnya. Dari Qais, kakeknya Sa'ad, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatku sedang sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Jadi dikerjakannya setelah subuh. Beliau kemudian berkata, 2 rakaat apa yang kamu kerjakan wahai Qais? Aku berkata, wahai Rasulullah, aku tadi belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Kan? Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Jadi Qais mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Kemudian ditanya Nabi, sholat apa? Kemudian Qais menjawab, wahai Nabi, aku tadi belum sholat sunnah fajar, maka itulah sholat sunnah fajarku. Gitu. Kemudian Rasulullah mendiamkannya. Berikutnya mana? Kemudian lantas beliau mendiamkannya. Jadi Nabi kan tidak melarang kan? Karena kalau melarang udah boleh, ini setelah sholat subuh tidak ada sholat. Maka syaratnya itu kalau memang sudah terbiasa dikerjakan. Kalau tidak biasa dikerjakan juga tidak perlu, memang tidak biasa. Ini boleh. Tapi kalau kita mengerjakan di masjid, kalau orang tidak paham mesti ditegur, kan. Maka ada yang sarannya kalau mau mengerjakan yang seperti itu, kalau saya di rumah, ya namanya orang kan kadang bangun terlambat, kan. Namanya orang, Nabi juga pernah, bangunnya terlambat itu Nabi juga pernah sebagai manusia, karena waktu itu dalam perjalanan, Nabi bangunnya kesiangan. Bahkan waktu itu para sahabat Nabi bangunnya itu karena sudah tersengat sinar matahari, baru bangun. Ada riwayatnya nanti. Baru setelah itu Nabi sholat. Bahkan sahabat itu sudah bingung. Ini Nabi gimana ini sudah siang, kita belum sholat subuh, sudah tidak apa-apa, sekarang segera wudhu baru sholat. Itu Nabi dan para sahabat ketiduran ketika dalam perjalanan. Maka namanya manusia kadang-kadang kita mengalami seperti itu, sesuatu yang wajar. Maka sesuatu kebiasaan di antara amalan-amalan sunnah, ketika ada udzur maka boleh diganti di waktu yang lain. Tadi masih ada, termasuk yang sebelum zuhur, setelah zuhur, hadis di atasnya ini.
Nah, dari Ummu Salamah qalat, suhila telah disibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rakaataini qoblal asri, salat 2 rakaat sebelum asar, fasallahuma ba'dal asri, kemudian Nabi mengerjakannya setelah asar. Nah ini jadi, tapi itu sekali lagi bukan kebiasaan. Suatu saat kalau kita terlambat ke masjid karena sampai masjid sudah iqomah, nah maka itu boleh. Apa yang sudah biasa dikerjakan, nah dikerjakannya setelah sholat, bahkan meskipun di waktu yang terlarang. Qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu ada 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat. Bersumber dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Imam Ahmad nomor sekian, yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, dia bercerita, hafidtu, hal yang aku ingat, yang aku jaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra rakaatin, 10 rakaat. Yang ini yang sering disebut muakkadah. Muakkadah itu salat rawatib muakkadah ada 10 rakaat. Yang pertama rakaataini qabla dzuhri, yang muakkad sebelum zuhur 2. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur 4. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, yang Nabi kadang mengerjakan fi baitihi, di rumahnya. 6. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, fi baitihi, juga di rumahnya, kadang seringnya 8. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat yang senantiasa dijaga. Ya, maka yang dalam buku-buku fikih 10 rakaat ini yang sering disebut dengan salat sunnah muakkadah, salat sunnah yang muakkad, yang utama, yang selalu dijaga, dijaganya sangat kuat. Dari Aisyah, karena adalah yusalli fi baiti qabla dzuhri arba'an. Nah, sebelum zuhur tapi juga boleh 4 rakaat. Cuma yang masuk muakkad yang 2 rakaat. Nabi salat di rumahku sebelum zuhur arba'an, 4 rakaat. Sumayah ruju fayusalli bin nas. Kemudian Nabi keluar menuju masjid, salat bersama orang-orang, bersama manusia, bersama sahabat lah, orang banyak. Sumayat hulu, kemudian masuk ke rumahku lagi. Fayusalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasil maghrib, dan Nabi salat bersama orang banyak maghrib. Sumayat hulu, kemudian Nabi masuk ke rumahku. Fayusalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Wa yusalli bin nas al isya, Nabi salat dengan orang banyak, para sahabat salat isya. Wa yadkhulu baiti, kemudian masuk rumahku. Wa yusalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Nah ini kalau Nabi karena rumahnya juga samping masjid, begitu keluar langsung rumah. Tapi kemarin di awal sudah kita sampaikan, memang sholat sunnah yang paling utama pada dasarnya di rumah. Tapi bukan berarti di masjid tidak boleh. Kalau di rumah khawatir malah tidak bisa mengerjakan, maka dikerjakan di masjid juga boleh. Dan saya sering menganjurkan kepada imam kalau mau sholat di rumah, pada dasarnya boleh, tapi juga jangan di rumah terus, karena tidak semua orang faham kalau sholat sunnah itu yang utama di rumah. Kadang menjadi rasan-rasan, Pak Imam kok tidak pernah sholat sunnah, kadang begitu kan, kita tidak tahu wong sholat sunnahnya di rumah. Nah itu untuk menjaga, maka kalau saya kadang di rumah, kadang di masjid. Itu kalau yang di rumah mungkin yang tidak rawatib tadi, yang tidak muakkadah, karena yang sebelum zuhur, yang 2 rakaat di rumah, yang 2 rakaat di masjid.
Bahkan yang setelah zuhur juga ada yang 4 rakaat. Nanti insya Allah akan ketemu yang setelah zuhur. Berikut hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena la yada'u arba'an qabla zuhri. Ini 4 rakaat juga kan. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadah dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau di sini malah disebutkan 4 rakaat juga. Nah, di sini tadi juga 4 rakaat. Nah, arba'an. Nah, kalau yang gabung dengan hadis yang lain 2 rakaat. Tapi yang hadis yang berdiri sendiri disebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi ada juga nanti yang 4 rakaat setelah zuhur. Bahkan disebutkan yang barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, nah maka dia dijamin masuk surga, kan? Oh di sini sudah ada itu dari Ummu Habibah. Tak kira di bawah tadi ternyata sudah dijadikan satu. Dari Ummu Habibah, annaha sami'at bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla zuhri. Barang siapa sholat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha dan 4 rakaat setelah zuhur, harramallahu alaihin nar. Nah, ini Allah mengharamkan baginya neraka. Nah, ini, jadi kalau itu dijaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, nah maka Allah mengharamkan baginya neraka. Berarti 12 rakaat. Ini. Sebelum zuhur 4, zuhurnya 4, setelah zuhur 4 bisa 12 rakaat itu kan lumayan banyak. Nah, nanti bisa juga setelah wudu atau tahiyat masjid, nah bisa 6 rakaat tuh kalau waktunya cukup tuh kan. Tapi kan kadang waktunya kan enggak setiap saat cukup. Nah, kalau waktunya tinggal 5 menit ya cukup 2 rakaat. Jadi prinsipnya kalau sudah iqomah, nah, maka mengikuti salat yang dikerjakan oleh imam, yang wajib diutamakan, keutamaan. Tadi sudah, ini hanya mengulang saja keutamaan. Nah, kalau digabung dengan salat yang lain, nah, dibangunkan bunya lahu baitun. Jadi kalau dikaitkan dengan salat yang lain, di sini. Riwayat juga dari Ummu Habibah, riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, nomor sekian dan sekian. Qala, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin, barang siapa salat dalam sehari semalam di waktu siang dan malam, sintai asrota rakaatan, 12 rakaat, maka bunyalahu akan dibangunkan baginya baitun fil jannah, rumah di surga, arba'an qabla zuhri. Ya tadi nggih, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh. Jadi yang 10 tadi, yang 10, nah ini yang 10 ditambah 2 rakaat sebelum zuhur. Yang sebelum zuhur, yang 10 kan sebelum zuhurnya cuma 2 rakaat. Kalau pengen tambah 2 rakaat, pengen dibangunkan rumah di surga, nah, yang sebelum zuhurnya ditambah menjadi 4 rakaat. Nah itu diantara fadilahnya. Masih ada 3 menit. Keutamaan yang pertama tadi, salat qobliyah dan ba'diyah zuhur adalah saat dimana semua pintu langit dibuka, dan pada saat itu amal yang baik akan diangkat, akan naik. Nah, itu waktu yang utama. Maka kalau mengerjakan qobliyah atau ba'diyah zuhur, nah juga ada keistimewaan tersendiri. Hadis riwayat Abdullah bin Sa'ib, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena adalah Rasulullah yusalli arba'an
4 rakaat ba'da antajulas syamsu, setelah matahari tergelincir, sudah masuk zuhur, qabla zuhri, sebelum zuhur. Waqala, kemudian beliau bersabda, innaha sa'atun, sesungguhnya itu adalah waktu tuftahu, dibukalah fiha, pada waktu itu, abwabus sama, pintu-pintu langit. Wa uhibbu, dan aku senang, ayas adali fiha amalun soleh, di sana amal-amal soleh akan naik. Aku senang di saat amal-amal soleh naik, aku dalam keadaan salat. Nah ini kalau di dalam hadis lain kan hari kan, kalau yang sifatnya mingguan kan hari Kemis. Hari Kemis itu hari diangkatnya amal, nah, maka aku senang amalku diangkat ketika aku puasa. Nah kalau yang harian waktu zuhur, ini kan ada amalan yang sifatnya mingguan, diangkatnya mingguan, ada yang diangkatnya harian. Nah kalau harian adalah di saat matahari tergelincir, aku senang amal solehku naik di saat aku sholat. Nah itu makanya sholat qobliyah zuhurnya Nabi sampai 4 rakaat. Nah jamaah rahimakumullah, saya kira untuk sementara itu. Nah besok lanjutannya ba'diyah zuhur, apa saja keutamaannya. Nah, tadi sebagian sudah ada masuk qobliyah zuhur, yang hadis-hadisnya nanti banyak yang terulang, ada beberapa yang terulang. Nah monggo, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sementara demikian, semoga bermanfaat, semoga menambah semangat kita di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.